Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan, dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Pengkhotbah 12 ayat 11 sampai dengan 14 berkata demikian. Perkataan orang arif itu seperti tongkat tajam seorang gembala, tongkat yang dipakainya untuk melindungi dombanya. Kumpulan amsal dan nasihat seperti paku yang tertancap kuat. Semua itu pemberian Allah juga, gembala kita yang satu-satunya. Anakku, tentang satu hal engkau harus waspada. Penulisan buku tak ada akhirnya, dan terlalu banyak belajar, melelahkan jiwa dan raga. Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah, dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Allah akan mengadili segala perbuatan kita, yang baik dan yang buruk, bahkan yang tersembunyi juga. Saudara, hari ini kita sudah sampai pada kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-12. Jikalau kita melihat kitab Pengkhotbah ini, saudara, maka satu kata yang diulang-ulang berulang kali adalah kata sia-sia. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Bahkan dalam terjemahan aslinya itu adalah emptiness. Artinya apa? Kosong. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita raih, itu adalah kosong. Umumnya kesan yang muncul ketika membaca kitab Pengkhotbah adalah sikap pesimis terhadap kehidupan. Namun pada dasarnya Pengkhotbah sedang mempresentasikan sebuah fakta, yaitu kehidupan manusia di bawah matahari tanpa Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Kesimpulan bahwa segala sesuatu sia-sia bukan disampaikan oleh orang yang sepanjang hidupnya tidak berguna atau useless. Pernyataan bahwa segala sesuatu pada akhirnya sia-sia ini dikatakan oleh Raja Salomo. Siapa yang tidak kenal Raja Salomo? Raja paling berhikmat, raja paling kaya raya, raja paling berpengaruh, raja yang dapat membangun sebuah bangunan mega proyek fantastis, yaitu Bait Allah senilai 600 triliun, yang sampai hari ini belum ada seorang pemimpin yang dapat menyamainya. Di mata manusia begitu luar biasa. Namun dalam perenungannya di akhir hidupnya, Salomo mendapati bahwa semua sia-sia. Kalau yang seperti Raja Salomo saja pada akhirnya berkata segala sesuatu adalah sia-sia, padahal sudah mencapai tahap yang paling tinggi dalam hidupnya, apalagi kita hari ini. Karena itu saudara, apa maksudnya segala sesuatu itu sia-sia? Benarkah memang segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya kesia-siaan saja? Pasal yang terakhir ini akan membuka pikiran kita, karena di akhir kitabnya firman Tuhan memberikan sebuah kesimpulan yang klimaks, sekaligus jawaban atas kesia-siaan hidup manusia, yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Di luar Tuhan, kehidupan manusia akan berakhir dengan kesia-siaan, baik di dunia maupun dalam kekekalan. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan.
takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Segala sesuatu memang sia-sia, tetapi tidak akan menjadi sia-sia kalau disertai dengan takut kepada Allah. Kita bisa menjadi orang pandai, tapi orang pandai yang takut kepada Allah. Kita bisa menjadi orang hebat, tapi orang hebat yang takut kepada Allah. Kita bisa menjadi orang kaya yang takut kepada Allah dan mentaati segala perintahnya. Kita bisa menjadi orang biasa, tapi orang biasa juga yang takut kepada Allah dan mentaati segala perintahnya. Mungkin kita juga adalah orang yang hidupnya sederhana, tetapi walaupun begitu, di tengah kesederhanaan kita juga adalah orang yang takut kepada Allah dan mentaati segala perintahnya. Maka apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Saudaraku, takut akan Allah dan melakukan segala perintahnya merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Takut akan Allah membawa kita mendekat kepadanya, menyembahnya, dan menghormatinya. Namun itu semua harus diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu dengan melakukan perintah dan firman-Nya. Hal ini melengkapi ketakutan kepada Allah dengan kita takut berbuat dosa. Raja Salomo sangat ironis. Raja yang dikatakan berhikmat di akhir hidupnya justru jatuh berbuat dosa, berpaling dari Allah, jatuh pada penyembahan berhala, dan itu karena pengaruh istri-istrinya. Dia begitu luar biasa, semuanya diraih, tetapi di akhir hidup dia tidak lagi takut kepada Allah. Di akhir hidup dia tidak lagi melakukan perintah Allah dan firman-Nya. Di akhir hidup dia justru meninggalkan Allah, dan pada akhirnya dikatakan apa? Semua sia-sia, kecuali kita tetap dan terus takut kepada Allah dan melakukan segala perintah dan firman-Nya. Saudara, hari ini kita diberikan dua pilihan, yaitu hidup dalam kesia-siaan atau hidup dalam takut akan Allah. Jika kita ingin menjadi orang yang hidup dalam takut akan Allah, maka jadikanlah Allah itu yang terutama dalam hidup kita. Tidak peduli apakah kita itu kaya, miskin, sehat, sakit, berpendidikan tinggi ataupun rendah, tua atau muda, bahkan anak-anak. Jika hidup tanpa Allah dan tanpa takut akan Allah, maka semua yang kita kerjakan, yang kita raih, yang kita capai hanya akan berakhir dengan sia-sia. Orang yang takut akan Allah, dia akan tahu kapan dia harus mendekat kepada Allah, dan kapan dia pun juga melakukan firman Allah, dan kapan dia pun juga bekerja untuk hidupnya. Karena segala sesuatu didasari oleh ketakutan kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita takut akan Allah dan menempatkannya di atas segalanya. Dengan begitu, hidup kita akan berakhir dengan sukacita kekal. Sampai kapanpun juga kita mau menghidupi firman Tuhan supaya tidak berakhir dengan sia-sia. Sampai kapanpun juga kita terus belajar untuk hidup menurut firman-Nya. Dan takut akan Tuhan ini akan membuat kita juga takut melakukan kejahatan. Sehingga apapun yang kita lakukan, mungkin di mata manusia tidak berharga, mungkin di mata manusia kecil, tetapi ketika kita lakukan dalam takut akan Tuhan, maka itu akan berharga di mata Allah. Sebaliknya, mungkin di mata manusia yang kita lakukan nampak besar, tetapi jika itu di luar ketakutan akan Allah, hanya akan berakhir dengan sia-sia. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa takut akan Allah, sekalipun nampak luar biasa di mata manusia, namun pada akhirnya hanya akan sia-sia.
seperti kitab pengkhotbah, menutup dengan ketakutan akan Allah. Mari sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membangun hidup yang takut akan Allah, dengan menghormatinya, dengan mendekat kepadanya, dengan takut berbuat dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu membuka mata kami. Kalau kitab Amsal dibuka dengan permulaan pengetahuan adalah takut Tuhan, ditutup di dalam pasal 31. Istri yang cakap adalah istri yang takut Tuhan. Demikian juga kitab pengkhotbah, dimulai dengan kesia-siaan, tetapi ditutup dengan ketakutan akan Allah. Artinya, tanpa Tuhan segala sesuatu akan berakhir sia-sia, walaupun nampak luar biasa di mata manusia. Oleh karena itu, tolonglah kami Bapa, supaya kami membangun segala sesuatu yang kami kerjakan, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, relasi kami, segala sesuatu itu di dalam takut akan Allah, sehingga semuanya tidak akan berakhir sia-sia. Berdoa untuk Bapak Bambang Sudibyo yang hari ini berulang tahun Tuhan. Biarlah kiranya juga hatinya dipenuhi dengan hati yang takut akan Engkau, sehingga ketakutan itulah yang membuatnya makin dekat, makin akrab kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Bambang Sudibyo atau Kubiobyo. Kiranya terus menjadi umat yang makin takut kepada Allah. Tuhan memberkati.